ومن يزال المشركين في دين منهم لا يحسن من الحلول إخلاص المستقبل للمصطفى وقدر سيد محمد بن علوي أجمل الحسن سيد الوالد عبد الرحمن مسجد اسماعيل روح ربي بنا وجسدنا محمد حسن عليه صلى الله عليه الرحمة والمغفرة ويسلم الجنة ويدعنا بركاته وصالح وأموالهم وعلومهم ومفاتهم في الدين والدنيا والآخرة سبحانه ومن أعدائنا وأعدائنا المسلمين عامة خصوصا جماعة في هذا المسجد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم وعنهم على هذه النية ويقول النية صالحة شاملة كاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi. Allahumma ya mu'allimal adam wa Ibrahim alimna lima ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Wa riya al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naja Musa rabbahu. Nah, ini udah ya. Nah. Terus baik. Qala ya Rabb akhbirni an akhiri man yadkhulul jannah kam yakunu lahu min al-jannah. Qala Allah ta'ala ya Musa la yabqa fi nari muslimun illa rajulun wahid ukhrijuhu bi rahmati. Aku keluarkan orang tersebut karena rahmatku. Jadi orang semuanya masuk ke dalam syurga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya karena rahmatnya Allah. Fayagifu ala babil jannah fa aqulu lahu udkhulil jannah fa yaqul kaifa adkhulul jannah wa qad akhadha an-nas manazilahum, sampai kepada qala al-musannif rahmatullah alaihi yakunu misla Khurasan wa Iraq wa Yaman wa Syam. Nah, ini kemarin kita sudah membahas tentang sifat syurga. Maka musannif juga mengatakan bahwasanya sifatul jannah akthar mimma yuhsa. Gambaran daripada surga itu lebih banyak daripada yang bisa diungkapkan karena saking banyaknya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kemarin sudah diterangkan. Walakin la budda min dzikrin nar. Akan tapi begitu juga harus kita menyebutkan daripada gambaran-gambaran neraka. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik berkata, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka. Siapa? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, begitu juga mengikuti syaitan. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaan syadida, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu langsung menangis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, wabaka ashabahu, wabaka ashabu, begitu juga menangislah para sahabatnya, libukaihi, karena tangisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yadruna ma nazala bihi Jibril alaihi salam, dan mereka para sahabat tidak mengetahui apa yang dibawa oleh malaikat Jibril, apa yang didatangkan oleh malaikat Jibril, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sejadi-jadinya. Ini sahabat nggak tahu kenapa, ya. Mereka nangis karena Rasulullah nangis, nangisnya masya Allah, terseduh-seduh, ya.
ma nazala bihi Jibrailu alaihi salam wa lam yastati ahadun an yas'alahu, dan enggak ada seorang pun yang berani. Yastati di situ dia berani, asalnya istata yastati'u artinya mampu, bisa. Dalam keadaan seperti itu ya, tidak ada satupun yang bisa untuk bertanya, yang mampu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya, ketika turun ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, itu surat Al-Hijr. Sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka semuanya. Siapa itu tadi? Atba'us syahwah, atba'ul hawa, wa atba'us syayatin. Pengikut hawa nafsu, pengikut syaitan, dan pengikut ya, syahwatnya mereka. Nah, jadi kun ma'allah bil muwafaqah, senantiasalah kamu ketika bersama Allah Subhanahu wa taala muwafaqah itu setuju, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun ma'an nabi ya bil mutaba'ah, senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallam dengan mengikutinya. Ya, wa kun ya bil hawa, wa kun ma'al hawa bil mukhalafah, sama hawa nafsu dengan mukhalafah ya, kita jangan ikutin. Wa kun ma'asyaiton ya bil adawah al mu'adah atau bil mu'adah, senantiasa kita sama setan musuh. Kenapa? Karena setan adalah musuh kita. Inna syaitana ya aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya setan itu adalah musuh ya, musuh nyata bagi kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Nah, ini ketika turun ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut syaitan. Allah ta'budu syaitan, jangan kamu menyembah syaitan dulu, di surat Yasin tuh kan kita sudah katakan, peringati, jangan kamu ya menyembah syaitan. Famtazu yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Imtaza yamtazu, suruh nyingkir, suruh ngebelah ya. Ayo orang-orang durjana, ahli maksiat ya, soft kamu bukan di sini, sono. Wah, digituin ya. Ayo pisah kamu sama orang-orang beriman. Ini khusus buat orang-orang beriman. Famtazu yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum, bukankah dulu kami telah berikan peringatan pada kamu, alla ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadza siratun mustaqim, hendaklah kalian menyembah aku, ini siratun mustaqim ya, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Baik. Nah, jadi di terusan ayat ini laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Jadi Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu ya telah ditentukan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Likulli babin min abwabiha min atba'i iblis qadrun ma'lum minhum yadkhulu minhu, tergantung amalan dia selama di dunia. Naam. Ya. Baik. Jadi qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lamma nazalat hadhil ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaan syadida, nangis yang kenceng. Kalau ibarat kita nih, tangisan yang terseduh-seduh, sampai-sampai para sahabat heran, dan sahabat juga ikut nangis karena Rasulullah nangis. Berarti ini perkara yang apa? Perkara yang luar biasa. Di dalam kisah lain seperti ini juga ya, turun ayat wa ma minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan setiap kalian pasti melewati yang namanya jembatan siratal mustaqim, dan itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita nih, ada yang secepat kilat, ada yang seperti naik mobil Lamborghini, ada yang kayak lagi naik kuda ya, ada yang cuman melata, jalannya melata berapa tahun itu nyampenya, Masya Allah, kena hembusan api neraka, hampir jatuh, ada yang apa namanya dia
ya mengintai gitu, masya Allah. Ada yang jalan pelan banget, ya beda-beda nanti tergantung amalnya. Ya, makanya hari ini adalah hari amal, ya, besok merupakan ganjaran yang kita terima pada hari ini. In kana khair fa khairun wa in kana syarr fa syarr. Apabila baik maka dapatnya baik. Dan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah zalim walaupun sebesar biji zarrah, tetap dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi wa baka ashabuhu libukai wa la yadruna ma nazala bihi, dan mereka tidak tahu apa yang ya dibawa oleh Jibril alaihi salam, wa lam yastati ahadun an yas'alah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a Fatimah radhiyallahu taala anha fariha biha, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat Sayyidah Fatimah itu langsung senang. Rasulullah SAW lagi sumpah melihat Sayyidah Fatimah langsung senang, apalagi ketika kalau dibawa cucu-cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Fariha biha famtalaka Abdurrahman bin Auf, maka tahu nih sahabat ini yang bisa diemin tangisannya Rasulullah ini cuma Sayyidina Fatimah, yang lainnya nggak bakal bisa dah, dan nggak berani yang deketin. Akhirnya sahabat sepakat, ya udah kita minta Sayyidina Fatimah untuk mendiamkan tangisan Nabi Muhammad SAW yang terseduh-seduh ini. Akhirnya diutuslah Abdurrahman bin Auf ila babi Fatimah, ke rumahnya Sayyidina Fatimah. Wa fi riwayah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di riwayat lain yang mendatangi adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ketika sampai ke rumah Sayyidina Fatimah, qala assalamu alayki ya binta Rasulillah. Qalat wa alaikassalam. Faqalat man anta, maka Sayyidina Fatimah mengatakan, siapa kamu? Faqala ana Abdurrahman bin Auf, saya ini Abdurrahman bin Auf. Faqalat ya ibna Auf ma jaa bika, wahai ibna Auf, anaknya Auf, sebab apa yang mendatangi kamu ke sini? Qala, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, taraktun nabiyya alaihi salatu wassalam baqiyan hazina. Kami meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dalam keadaan halnya baqiyan, ya, menangis, hazinan, sedih. Tuh, ya, menangis, sedih juga. Wala adri ma nazala bihi Jibril, dan aku tidak tahu apa yang didatangkan kepada Rasulullah SAW atau apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Nazala bihi, ya, nazala bi artinya itu membawa, mendatangkan, atau ya terjadi. Kalau nazala yanzilu artinya turun, ya, nazala yanzilu nuzulan, turun, mendarat. Tuh. Jadi beda-beda kalau ada bi-nya dengan huruf jar, itu artinya menimpa atau membawa atau menyampaikan. Tuh. Nazala yanzilu nuzulan artinya turun. Kalau nuzulun beda lagi tuh. Artinya apa? Losmen, ya, artinya hotel. Nuzulun, tempat penginapan. Nah ini wala adri ma nazala bihi Jibril, kita nggak tahu apa yang didatangkan oleh Jibril, apa yang disampaikan oleh Jibril. Kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terseduh-seduh, nangis? Tuh. Baik. Faqalat tanaha min baini yadayhi hatta adumma ala nafsi siyabi. Tuh. Ya. Tanaha ya tanaha, mingkirlah. Ya, atau kamu tunggu dulu dah. Artinya tanaha ya tanaha, pakai ya. Tanaha ya tanaha, fi'il amr tanaha. Tuh, mingkirlah kamu. Diam dulu kamu, gitu maksudnya, ya. Jadi faqala tanaha min baini yadayya hatta adumma ala nafsi thiyabi. Ya, kalau bahasa kita ya udah, tunggu dulu dah. Ya, kamu jangan ngapa-ngapain dulu. Tunggu dulu, dan bahasa kasarnya ya udah nanti saya ke sana, kamu pulang aja gitu, ya. Ya Ustadz, antum diundang ke masjid untuk baca maulid. Ayo jamaah kita, Bapak antum diundang ke masjid baca Yasin, tahlil, dan maulid setiap malam Jumat di Masjid Al-Muttaqin. Tanaha anni. Tuh.
Ya udah, ente tunggu sono, ani siap-siap gitu ya. Jadi faqala tanahha min baini yadayya, ya sudah, pergilah kamu ya, aku akan siap-siap min baini yadayya, di antara kedua tanganku, hatta aduma ala nafsi. Dhamma yadumu itu menggabungkan, maksudnya mau siap-siap ya untuk pergi ke sana. Wantalaqa ila Nabi alaihi salatu wassalam, maka kemudian pergilah Abdurrahman bin Auf menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, la'allahu yukhbiruni bima nazala bihi Jibril. Barangkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau memberitahuku tentang apa yang dibawa Jibril ya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus fala bisat syamlatan khalgan qad khita bi isna asyara makanan bi sa'fi waraqin nakhli. Maka Sayyidah Fatimah lalu menyusul mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara beliau itu mengenakan syamlah. Syamlah itu ya selimut atau jubah ya, syamlah jubah atau sejenis jubah dah ya, sejenis jubah gitu. Fala biha syamlatan khalgan, khalgan yang usang. Tuh khalgan. Kalau ada khalaq ya, khalagan. Ya, khalagan. Ya, kalau khalgun itu ciptaan makhluk. Ya, kalau khuluq artinya akhlak, karakter, sifat. Fa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Adalah Rasulullah SAW sebaik-baiknya makhluk ya, khalqan wa khuluqa, akhlaknya bagus. Tapi kalau khalaq itu kalau ada di sampingnya kayak saub, kayak gini nih syamlah pakaian, tandanya itu pakaian yang usang, yang udah nggak pantas dipakai. Tuh. Jadi ini ketika Sayyidah Fatimah, ini garis besarnya nih yang ceritain. Kalau dalam kitab satu-satu diminta oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk ya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya diemin Rasulullah, ini nangis ngeraung-raung Rasulullah. Nggak ada yang tahu kenapa sebab kayak gini. Ketika udah diminta, ya udah saya nanti datang. Ketika datang Sayyidah Fatimah dengan apa? Ya dengan bajunya yang usang, yang nggak pantas, ya dengan tambalan 12 tambalan di dalam bajunya. Itu sahabat yang tadinya nangis tambah nangis lagi. Mereka belum pernah melihat Sayyidah Fatimah. Nggak pernah keluar kecuali darurat, nggak pernah keluar. Makanya Rasulullah SAW ya kasih tebakan pada para sahabat, siapakah sebaik-baiknya perempuan? Ayo, siapa sebaik-baiknya perempuan? Maka nggak ada yang tahu ya. Akhirnya Sayyidina Ali nanya pada Sayyidina Fatimah, ya Fatimah, tadi Rasulullah nanya di masjid, siapa itu sebaik-baiknya perempuan? Nggak ada yang bisa jawab di antara kita. Apakah kamu tahu, wahai Fatimah, jawaban tersebut? Maka Sayyidah Fatimah menjawab, iya saya tahu. Siapa itu? Ya, dia itu yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Setelah itu Sayyidina Ali mengabarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah tahu jawabannya. Ya, apa wahai Ali? Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki dan dia tidak pernah melihat laki-laki. Kamu tahu dari siapa? Saya Fatimah. Kata Rasulullah, Fatimah bid'atun minni, faman ahabbaha faqad ahabbani, wa man ya karihaha faqad ya karihani. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Fatimah adalah sebagian daripada dagingku. Ya, siapa orang yang mencintai Fatimah, sungguh dia telah mencintaiku. Ya, dan siapa orang yang telah memusuhi atau benci Fatimah, sungguh dia telah benci kepadaku. Masya Allah. Ya. Jadi ini Sayyidina Fatimah akhirnya mendiami Rasulullah SAW. Ya, sampai Sayyidina Umar juga, ya wailah, sampai kayak gini nih ngeliat ya, pakaiannya Sayyidina Fatimah Zahra. Nah, naam. Jadi fantalaqa ila Nabi alaihi salatu wassalam la'allahu yukhbiruni bima nazala bihi Jibril falabisa syamla khalqan qad khita bi 12 makana. Telah ditambal itu jubah yang usang, yang mana udah ditambal dengan 12 tambelan, bisa fi waraqin nakhli ya, dengan sa'af, pelepah waraqin nakhli,
pelepah daun korma. Falamma kharajat Fatimatu, maka tatkala Fatimah keluar dari rumahnya, nadhara ilaiha Umar radhiyallahu taala. Sina Umar melihatnya. Fa wada'a yadahu ala ra'sih, lalu meletakkan yadahu, tangannya ala ra'sih, di atas kepalanya kayak gini. Ya, tanda apa? Ya, tanda ya Allah, kesian gitu. Ya. Terus wa nadah, dan lalu Sayyidina Umar berkata, ya huznah, aduh kasihan sekali, ya, li huzni binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melihat ya, penampilan daripada anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna banati Kaisar wa Kisra, sesungguhnya putri-putri Kaisar dan raja-raja, yalbasnal harir, mereka memakai kain-kain sutra, wasundus, masya Allah, ya, harir itu sutra kasar, sundus ya, pakaian-pakaian hiasan-hiasan. Wa bintu Rasulillah, sedangkan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syamlatin minas suf, hanya menggunakan selimut atau jubah minas suf, dari bulu. Waqad khitabna 10 makana, bukan sampai itu aja, dengan 12 tambalan, masya Allah, biwaraqi sa'fin nakhl, dengan pelepah daun korma. Falamma dakhalat Fatimatu, maka tatkala Sina Fatimah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tara anna Umar yata'ajjar libasi, benar ya? Baik. Wahai Rasulullah, bukan ya ta'ajjab ini, ya ta'ajjab, ya ta'ajjab min libasi. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihat bahwasanya Sayyidina Umar heran, ya ta'ajjab min libasi, heran dengan pakaianku. Fawalladzi ba'atsaka bil karamah, demi zat yang telah mengutus kamu dengan kemuliaan, mali walali ali firash mundu 50 sinin, demi Allah yang telah mengutus kamu dengan kemuliaan, tidaklah aku memiliki dan Ali ya suamiku libas ya firashun, tikar tuh ya, mundu 50 sinin ya, mundu 50 sinin ya, semenjak 5 tahun ya, illa misk ya, illa mask. Nah, misk, kalau miskun itu apa namanya, wangi kasturi. Kalau mask itu apa namanya, jild, kulit. Masku kabisun ta'allafa alaihi bin nahar, aku nggak punya ini nih ya, apa namanya, tikar. Naam, yang bisa untuk apa? Untuk tidur di situ, untuk ngopi-ngopi. Gitu, masya Allah, hambal, enak-enak banget ya. La haula wala quwata illa billah. Ini putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seandainya Rasulullah mau, Rasulullah disuruh pilih sama Allah, mau jadi nabi yang kaya apa yang nabi biasa aja sederhana. Kalau pengen nabi yang kaya, melebihi kerajaan Sulaiman. Siapa yang lebih kaya daripada Nabi Allah Sulaiman? Ini juga mengingatkan pada kita bahwasanya ya, orang yang paling kaya sedunia, yang mana kekayaan yang nggak bisa dimiliki lagi oleh orang setelahnya, itu masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, masih bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru kaya dikit. Udah lupa sholat, udah lupa macam-macam dah. Iya, orang paling ganteng ya, Rasulullah SAW paling ganteng, tapi nggak membawa fitnah ya. Nabi Yusuf ya, ganteng tapi bikin fitnah ya. Seandainya itu Suhaibatul Yusuf yang dilihat perempuan-perempuan melihat Nabi Allah Yusuf itu ya, melihat wajah ketampanan asli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihijab ya, itu bukan hanya tangan-tangan mereka yang teriris, hati-hati mereka bisa teriris karena ayat Nabi Muhammad SAW, Jamal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu ganteng, cakep, harum, tapi masih apa? Beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini sebagai pelajaran bagi kita ya. Nabi Allah ya, Daud, Nabi Allah Ayyub, wah macam-macam dah ya. Itu semuanya watilka rusulu ya, semuanya itu sebagai apa? Yusabbitu bihi fuadak, supaya hati kita tambah yakin
pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi falamma dakhala Fatimah radhiyallahu taala anha qalat ya Rasulullah ala tara anna Umar yata'ajjab min libasi. Tidakkah engkau melihat ya Rasulullah itu Umar heran dengan pakaianku, fa wallazi ba'atsa bil karamah, demi zat yang telah mengutus kamu dengan kemuliaan, mali walali ali firasun mundu 50 sinin, aku tidak punya tikar, ya. Begitu juga Ali suamiku sejak 5 tahun lamanya, illa masku kabshin ta'allafa alaihi bin nahar ba'irana, kecuali kulit kambing bibas yang mana kita gunakan untuk unta kami di siang hari. Tuh, ya. Kalau di siang hari buat apa? Buat tempat duduknya onta. Masya Allah. Ya. Fa idza kana lail, nah kalau di malam hari iftarashna, kami jadikan tikar buat tempat tidur kami. Ya Allah. Ya. Wa inna mirfaqatana, sesungguhnya bantal kami min adim, dari tulang hasfuha, isinya sa'fun nakhl, yaitu pelepah korma. Ya Allah, ya. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, ya Umar da' ibnati bihaliha, wahai Umar, tinggalkan putriku dalam keadaannya. Tuh. Ya. Taib. Ya Umar, ya, da' ibnati la'allaha takunu fil khail sabiq. Ya, mungkin saja, oh bukan bihaliha nih, la'allaha takunu fil khail sabiq, mungkin saja dia malu, tuh, tidak merasa nyaman. Qalat Fatimah radhiyallahu taala anha, maka Sayyidah Fatimah berkata kepada Rasulullah SAW, fidaka nafsi, ya, tebusan jiwaku untukmu ya Rasulullah, malladhi abkaka, apa yang membuat kamu yang menangis? Kala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, fa kaifa la abki ya Fatimah, gimana aku tidak sedih wahai Fatimah, waqad nazala Jibril, sungguh telah datang malaikat Jibril, telah turun kepadaku bihadhil ayah, dengan ayat ini, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut syaitan. Nanti di setelahnya ini, ya, itu Rasulullah SAW mensifati neraka jahanam yang mana ada 70.000 gunung api di situ, di dalamnya ada 70.000 wadi, lembah, di dalamnya nanti ada gerbang-gerbangnya 70.000. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, tergantung amalannya masing-masing. Nah, jadi ada amalan kemarin Al-Fajr kasih ke di Al-Barkah, Al-Fajr sampaikan, mungkin di antara antum sebagian udah ada yang dengar, ya. Saya ketika Al-Fajr umroh sama Bang Zainal, sama Bang Heri, kita ke Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, ya. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, memang beliau nggak boleh rame-rame, ya, paling maksimal 10 orang, soalnya beliau dipantau terus sama Wahabi, ya. Ya, karena beliau orang berpengaruh, sampai-sampai beliau ini dijuluki Imam Syafi'i hadal asr, Imam Syafi'i zaman sekarang. Dan alhamdulillah kita dapat ijazah langsung dari beliau, ya, yang mana doa ini senantiasa dibacakan oleh guru-guru beliau, Habib Muhammad bin Abdullah Haddar, ya, mertuanya beliau sekaligus mertuanya Habib Umar bin Hafid juga, ya. Jadi beliau sama Habib Umar bin Hafid miras, ya. Gitu juga Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ini sering doa kayak gini nih. Sebelum doa, semua doa ini dulu nih, ya. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril. Tuh. Habib Ali Simtudurar juga baca ini. Semuanya banyak ulama-ulama paling suka doa ini. Namanya doa ahli kisah, ya. Doa ahli bait, doa ahli kisah. Ahli kisah itu siapa? Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Tuh 5. Al-Mustafa wal Murtada Ali wa banahuma, anaknya keduanya Hasan Husain wa Fatimah, Sayyidatina Fatimah. Jadi waktu itu Sayyidatina Fatimah di dalam rumahnya nggak ada apa-apa, udah 3 hari. Udah 3 hari nggak ada apa-apa, ya. Lihat anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kelaparan, ya. Akhirnya kata Sayyidina Ali, coba kamu minta bantuan kepada Rasulullah SAW, pada ayahandamu, mungkin ada sesuatu di rumahnya yang bermanfaat bagi kita bisa makan. Akhirnya kata Sayyidina Fatimah, siap, ya, saya akan lakukan wahai suamiku, ya. Tidak lama setelah itu langsung beliau menuju rumahnya Rasulullah SAW, fadaqatil bab, kemudian mengetuk pintunya. Rasulullah saking cintanya sama Fatimah, ketokan pintunya aja tahu.
Sampai Rasul mengatakan innaha la Fatimah, sungguh ini nih ketokannya Sayyidina Fatimah. Ngetok pintunya tahu. Akhirnya meminta Ummu Aiman, Rasulullah meminta Ummu Aiman untuk membukakannya. Ternyata benar, ini Fatimah tumben-tumbenan nih, ya datang kagak seperti biasanya di waktu-waktu biasanya. Ini waktu yang kagak yang nggak biasanya dia datang. Ketika Sayyidina Fatimah masuk ke rumah Rasulullah SAW, lalu dipeluk oleh Rasulullah SAW, dicium keningnya. Lalu Rasulullah mengatakan, ada apa wahai ya Fatimah? Maka Sayyidina Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, makanannya malaikat apa? Maka Rasulullah mengatakan, malaikat nggak makan, ya malaikat kagak makan, ya la yashrab wala ya'kul, ya wala nauma lahum, nggak minum, nggak makan, nggak tidur. Mereka cuman ya bertasbih, bertahlil, bertahmid, memuji Allah, mengesahkan Allah dan lain sebagainya. Oh, kalau kayak gitu makanannya, nah itu makanan malaikat wahai Rasulullah. Kalau makanannya kita apaan? Makanannya manusia. Ya, makanan manusia seperti biasa, lauk pauk ini, ya, sayur mayur, ya, daging-dagingan dan lain sebagainya, roti. Kata ya Rasulullah, di rumah saya 3 hari kita nggak makan makanan itu, katanya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya hai Fatimah, ya kamu tahu di rumah ini sudah sebulan kagak masak. Api kagak apa? Kagak nyala. Tuh, ya. Tapi barusan ada orang yang bawakan 5 kambing. Kalau kamu mau, kamu ambil semuanya wahai Fatimah. Tapi kalau kamu mau lagi, ada beberapa kalimat, maksudnya adalah doa yang mana saya diajarkan oleh Jibril, dan itu kalimat lebih baik daripada segalanya. Tuh. Jadi ini doa antum baca ketika dalam keadaan fi halat diq, dalam keadaan susah, sempit, la makhraj, udah nggak ada solusi lagi, antum baca ini. Maka kata Fatimah, kamu mau milih yang mana? Kata Rasulullah, saya milih yang ini aja dah. Tuh, masya Allah tuh. Ya, tadi Fatimah bid'atun minni, sebagian daripada aku. Kalau kita sih lapar, waduh, ya ngapain doa kalau kenyang? Ya, akhirnya tuh milih yang ini. Ya, saya mau yang ini aja ya Rasulullah. Ya, kamu baca Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dza quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Itu 5, ya. Allahumma ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dza quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. 5 tuh. Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ya. Kamu setelah itu ya iqra'u ma syi'tum, summa du'u ma syi'tum, kemudian kamu doa apapun yang kamu inginkan. Akhirnya Sayyidina Fatimah pulang dengan bawa ini. Sayyidina Ali menanyakan, apa yang kamu bawa? Saya datang ke Rasulullah menginginkan dunia, akan tapi ketika saya pulang saya dikasih akhirat. Kata Sayyidina Ali, alhamdulillah. Wah, itu suami sama istri dua-duanya orang-orang ahli bertakwa tuh. Alhamdulillah, itu lebih baik daripada segala apapun. Masya Allah. Coba ya, bini kita gitu ya, agak ada makanan di rumah, ya, cari apa? Cari mana dapat amalan nih ya, dari Habib, dari Ustadz, wah gak kenyang. Makan tuh doa, Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah, gak lama setelah itu datang anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baca ya, ketika antum dalam keadaan susah, fidik, dalam keadaan sempit, susah, nggak ada solusi lagi, baca ini nih doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Sebelumnya ini Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril. Makanya kita nih kalau doa, ya kalau antum misalkan minta doa sama Habib, sama Ustadz, sama Kiai, itu boleh dua, boleh antum minta Habibnya atau Kiainya atau Ustadznya yang doa, antum yang amin, atau kebalikannya, antum yang doa, biar mereka yang apa? Yang amin, dan itu lebih afdol sebenarnya. Kalau kita ditarik sebagian kibar, pembesar-pembesar itu, ya, itu kita yang doa, pembesar-pembesar ulama kita yang doa, beliau yang amin. Karena malaikat Jibril sama Rasulullah begitu. Terkadang malaikat Jibril yang doa, Rasulullah yang amin. Terkadang ya Rasulullah yang doa, malaikat Jibril yang amin. Karena yang tahu hajat kita siapa? Kita sendiri.
Ya, yang tahu hajat kita sendiri. Nggak apa-apa. Ud'ullaha, ya, wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah doa pada Allah Subhanahu wa taala dan halnya kamu yakin doa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang udah doain orang-orang soleh. Ya kita amin amin, atau kita yang doa biar antum aminin ya. Iya nggak apa-apa. Aminin. Nah, jadi itu baca ya. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dha quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahim. Setelah itu antum baca pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Ayo sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dha quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Nggak pakai waw juga nggak apa-apa, langsung aja Allahumma ya awwal awwalin ya akhiral akhirin ya dha quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya, mudah-mudahan hidup saya di dunia manfaat, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga. Ya, doain anak-anak kita, doain, jangan disumpahin mulu anak-anak ya. Nanti rubbama sadaqa babal ijabah fastajaba Allah. Kalau sering disumpahin, mungkin pintu langit lagi kebuka, dijabah langsung sama Allah. Dasar lu kurang ajar banget lu, setiap hari nyusahin mulu. Kan nyusahin, bener pintu langit lagi dibuka, nyusahin terus akhirnya. Ya, Allah yahdih, ya, doain. Ya. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Macam-macam doa. Wa hakadha ya. Ajastukum Al-Fagir ijazahkan pada antum semua kama ajazani, sebagaimana Al-Fagir diijazahkan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau dari syekhnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada malaikat Jibril. Ajastukum bihadhihi doa, jawabnya apa? Saya terima ijazah ya, saya terima ijazahnya. Jadi antum doain itu ya, ketika antum dalam keadaan sempit, susah, nggak ada makhraj lagi, kita kira-kira nggak ada jalan keluar, sebenarnya semuanya kullu mustahil bi qudratillah yakun. Setiap yang mustahil itu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya bisa terjadi. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Dalam pikiran manusia ya karena sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ada li dzatihi wa li ghairi. Kalau li dzatihi nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ya apa namanya qudratullah alal mumkinat, kekuasaannya Allah terhadap suatu yang mungkin ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bisakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang lebih besar darinya, itu bukan pertanyaan, itu hinaan, mendingan ditampol aja orang ya, digebuk aja orang ya, karena mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang bertanya ya, maaf bertanya, kalau saya punya guru bilang seperti orang bertanya kepada kalian ya, kamu anak zina ya, ibu kamu berzina tuh. Itu pertanyaan bukan, itu adalah apa? Penghinaan ya. Masa kita jawab? Kagak tuh. Jadi ya, kalau li ghairihi hadza mungkin ya, maksudnya apa? Orang bilang ini mustahil, orang ini udah susah bilang nggak bakal bisa, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala bisa. Innama arada syai'an ay yaqula lahu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi niwa Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi wa amitna طريقتهم ومعافاة من التاني يا رسول الله سلام عليك نباتك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.